Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam mengikuti PJJ. Hari ini kalian memasuki tema kedua, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Apakah kalian siap mengikuti PJJ hari ini? Anak-anak yang baik, pagi hari ini kalian belajar pada muatan terpadu IPA dan SPDP. Dengan tujuan pembelajaran, muatan IPA melalui kegiatan pencarian informasi di internet, siswa mampu mengidentifikasi cara tumbuhan beradaptasi. Sedangkan untuk muatan SPDP, siswa mampu menjelaskan pola lantai yang digunakan pada tarian daerah. Anak-anak yang hebat, pagi ini kalian masih mempelajari adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Kalian masih ingat apa itu adaptasi? Iya, pintar sekali. Adaptasi adalah bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari adaptasi morfologi. Kalian ingat kembali ya? Sekarang kalian akan mempelajari adaptasi fisiologi, yaitu bentuk penyesuaian diri tumbuhan melalui fungsi organ-organ tubuhnya. Dan adaptasi tingkah laku, yaitu bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapatkan rangsangan untuk melindungi diri dari musuh. Mari kita pelajari satu persatu. Anak-anak hebat, mari kita mulai dari bentuk adaptasi fisiologi. Kalian masih ingat kan? Adaptasi fisiologi merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan melalui fungsi-fungsi organ tubuhnya. Yang pertama ada bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk, tidak seperti bunga yang lain yang mengeluarkan bau harum. Tetapi pada bunga Rafflesia, bunga ini mengeluarkan bau busuk yang fungsinya untuk menarik perhatian serangga yang akan membantunya dalam proses penyerbukan. Perhatikan video berikut. Anak-anak, pada saat mekar, bunga Rafflesia sudah mulai mengeluarkan bau busuk, sehingga serangga sudah mulai berdatangan dan berterbangan di sekitarnya. Adaptasi fisiologi yang kedua terjadi pada bunga Venus flytrap. Ini merupakan bentuk bunga Venus flytrap. Venus memiliki daun yang berengsel dan berbulu. Saat serangga menyentuh bulu-bulu halus, kedua bagian daun akan menutup dengan cepat. Serangga akan terperangkap di dalamnya. Kemudian daun akan mencerna serangga lalu menyerap nitrogennya. Nitrogen digunakan bunga Venus flytrap untuk pertumbuhannya. Anak-anak, coba kalian perhatikan cara bunga Venus flytrap menangkap serangga. Adaptasi fisiologi yang berikutnya terjadi pada bunga kantong semar. Berikut adalah gambar bunga kantong semar. Serangga yang hinggap di tepi kantung semar akan tergelincir dan terperangkap cairan yang ada di dalam kantong. Cairan ini yang digunakan kantung semar untuk menghancurkan serangga, sehingga nitrogennya dapat diserap. Perhatikan video berikut.
Bentuk adaptasi fisiologi yang terakhir adalah bau harum pada bunga. Bau harum pada bunga berfungsi untuk mengundang serangga agar dapat membantu bunga dalam melakukan proses penyerbukan. Anak-anak yang baik, jenis adaptasi yang berikutnya adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan bentuk penyesuaian tumbuhan dengan menunjukkan perilaku-perilaku tertentu. Contoh tumbuhan yang beradaptasi dengan tingkah laku yang pertama adalah pohon jati dan pohon mahoni. Pohon jati dan pohon mahoni pada saat musim kemarau beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya. Tujuannya untuk mengurangi penguapan karena air sulit didapatkan. Hal ini juga disebut dengan meranggas. Contoh tumbuhan yang beradaptasi dengan tingkah laku yang kedua adalah putri malu. Tumbuhan putri malu jika mendapatkan rangsangan atau sentuhan akan mengatupkan daunnya dengan tujuan untuk melindungi diri dari pemangsanya. Tumbuhan yang berikutnya adalah bunga matahari. Bunga matahari beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sinar matahari. Jadi, bunga matahari selalu menghadap ke arah yang berbeda, selalu mengikuti arah gerak matahari. Pohon jagung. Saat cuaca panas, jagung akan menggulungkan daunnya dengan tujuan untuk mengurangi transpirasi atau penguapan. Yang terakhir ada pohon pisang. Pohon pisang beradaptasi dengan merobekkan daunnya. Tujuannya adalah ketika ada angin kencang, tanaman pisang tidak akan tumbang. Subhanallah, ternyata banyak sekali cara tumbuhan beradaptasi ya. Itu merupakan bukti kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Selanjutnya, kalian akan mempelajari pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan bagian terpenting dalam suatu pertunjukan tari, khususnya tari tradisional. Seperti cara adaptasi tumbuhan yang beragam dan berbeda-beda, tari tradisional Indonesia juga memiliki beragam jenis dan pola gerak yang berbeda. Tentu saja pola lantainya pun berbeda. Setiap pola lantai yang digunakan mengandung makna dan pesan yang berbeda. Misalnya, tari saman dari Aceh memilih pola lantai berbentuk garis lurus, sedangkan tari kecak dari Bali menggunakan pola lantai berbentuk garis lengkung atau melingkar. Apa sih pengertian pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui penari dalam melakukan gerak tari. Pola garis dasar pola lantai terbagi menjadi dua, yaitu pola garis lurus dan pola garis lengkung. Pola garis lurus terdiri dari pola horizontal, pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag, pola segi empat, pola segi lima, dan pola segitiga. Coba kalian nanti hafalkan bentuk garisnya ya.
Sedangkan untuk pola garis lengkung terdiri dari pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, dan pola lingkaran. Ini juga dihafalkan ya. Solih-solihah, perhatikan jenis pola lantai berikut. Yang pertama ada pola lantai vertikal atau lurus. Biasanya digunakan pada tari Yospan dari Papua, tari Srimpi dari Jawa Tengah, juga tari baris sengketan dari Bali. Yang kedua, ada pola lantai diagonal. Salah satunya digunakan pada tari Gending Sriwijaya berasal dari Sumatera Selatan. Yang ketiga, ada pola lantai garis melengkung. Pola ini digunakan pada tari Mak Badang yang berasal dari Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga digunakan pada tari Randai yang berasal dari Sumatera Barat. Anak-anak, berikutnya ada bentuk penyajian tari. Ada 3 bentuk penyajian tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh 2 penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola yang digunakan horizontal, vertikal, atau diagonal. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Anak-anak yang hebat, demikian penjelasan yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Anak-anak, ingat selalu ya bahwa belajar itu di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Bu Guru berharap kalian tetap semangat, selalu jaga sholat, dan jaga kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.